sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah. Sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akhirnya, kepastian pencapresan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, terjawab sudah. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang diserahi hak otoritas partai untuk menentukan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan memilih salah satu kader terbaiknya tersebut tepat sehari sebelum Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Dengan dipilihnya Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, setidaknya hingga saat ini telah ada 3 kandidat calon presiden: Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Ketiga kandidat ini memiliki basis pendukung yang bisa dikatakan sama-sama seimbang. Dari sisi popularitas, ketiga-tiganya dikenal masyarakat luas. Dari sisi elektabilitas, ketiga-tiganya menempati 3 teratas di papan survei. Yang menariknya adalah 2 dari 3 kandidat tersebut adalah orangnya Jokowi. Siapapun mahfum, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memiliki kedekatan personal dengan orang nomor 1 itu. Prabowo sendiri pasca bergabung ke dalam kabinet kerja Presiden Jokowi menunjukkan sikap loyalitas dan kepatuhan yang sangat luar biasa. Bahkan ia tanpa ragu menyatakan Jokowi adalah gurunya. Dari kacamata politik, pernyataan Prabowo tersebut tidak bisa dimaknai secara harfiah semata. Ada makna terselubung yang jika dibuka tabirnya akan bermuara pada kepentingan di Pilpres 2024 mendatang. Namun apapun itu, Jokowi telah merestui dan bahkan berkali-kali menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tidak berbeda jauh dengan Prabowo, Ganjar Pranowo juga menjadi anak emas Jokowi. Sama-sama dari Partai Banteng Moncong Putih, sama-sama dari Jawa Tengah, dan sama-sama punya basis relawan yang sama. Ganjar dinilai oleh sebagian pihak cenderung lebih banyak meniru gaya kepemimpinan Jokowi. Terlebih lagi, telah jauh-jauh hari Jokowi mengendorse Ganjar dengan berbagai cara. Mulai dari menyinggung langsung saat pertemuan dengan relawan Projo di Jawa Tengah, sampai yang viral, Jokowi menyebut belak-belakan penerusnya adalah seseorang yang berambut putih. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Dibanding Prabowo, Ganjar termasuk sosok baru yang diperhitungkan di gelanggang perpolitikan nasional. Ganjar memiliki rekam jejak yang cukup bagus di mata publik. Sejak memimpin Jawa Tengah, Ganjar berhasil menorehkan prestasi berskala nasional. Ia sukses melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mampu mengangkat Jawa Tengah sebagai lumbung padi nasional, kemudian transparansi pengelolaan keuangan daerah, hingga mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu provinsi dengan penyaluran kredit usaha rakyat tertinggi se-Indonesia kepada UMKM dengan bunga paling rendah. Berikutnya pemberantasan kemiskinan lewat program-program mikro-targeting yang menyasar ibu-ibu hamil berisiko tinggi, potensi stunting, kurang gizi, penyandang disabilitas, rumah tidak layak huni, air bersih dan penerangan, dan atensi terhadap masalah kemiskinan, khususnya ibu hamil itu ditelurkan melalui program 5Eng
alias Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng yang telah berjalan sejak 2016 silam. Ada juga program Tuku Lemah Oleh Lemah yang digagas pada 2020 yang telah berhasil membangun hunian untuk warga dari kalangan kurang mampu. Masih ada lagi keberhasilan lainnya dari mendongkrak pertumbuhan investasi terutama untuk bidang pertanian dan pariwisata, lalu program perlindungan anak untuk mencegah pernikahan dini dan hamil muda, dan masih banyak lagi. Cara Ganjar dalam mempromosikan Jawa Tengah yang paling menarik adalah publikasi yang gencar ia lakukan secara persuasif melalui media sosial pribadinya, baik itu di Instagram, TikTok, Facebook, maupun di YouTube. Semuanya dibabat habis. Berkat media sosial itu pula lah nama Ganjar Pranowo moncer. Seketika popularitasnya merangkak naik, namanya dikenal di mana-mana. Dan imbas dari semua itu, elektabilitas Ganjar Pranowo mulai diperhitungkan di berbagai hasil survei. Pada akhir 2021, menurut catatan Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu berada di puncak klasemen. Ganjar mulai disebut-sebut punya gaya kepemimpinan mirip Jokowi yang cenderung memilih berada di tengah rakyatnya ketimbang berada di istana. Hal lain yang juga bisa dikatakan mirip adalah karakter orang lapangan yang ada pada Jokowi dan Ganjar, yang secara teknis tidak terlalu banyak bermain retorika atau kalimat bersayap selayaknya politisi, melainkan lebih pada kerja yang sifatnya satset alias to the point. Dan sejauh ini, tipikal orang lapangan yang ditampilkan Jokowi ternyata lebih disukai rakyat karena langsung melebur tanpa terganggu oleh formalitas protokoler istana yang ketat. Poin menarik lainnya yang bisa menjadi keunggulan Ganjar adalah tren positif yang dibangun di bawah kendali Joko Widodo, seorang sipil. Kita tahu, sejak reformasi bergulir dan supremasi sipil berjalan, tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan dari sipil mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Tahun 2024, Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari militer berhasil menyingkirkan pesaingnya dari kalangan sipil seperti Megawati Soekarno Putri, Amin Rais, dan Hamzahas. Padahal kita tahu masyarakat Indonesia baru saja keluar dari kubangan penguasa militeristik. Meski kelima pasangan calon kala itu merupakan kombinasi sipil dan militer, namun kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala bisa dimaknai sebagai sebuah tanda bahwa pemerintahan sipil sebelumnya telah gagal melakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana yang diharapkan rakyat pasca rezim Orde Baru tumbang. Baru setelah Jokowi memimpin, perlahan tapi pasti kepercayaan publik terhadap kepemimpinan sipil berangsur pulih. Dalam 2 periode kepemimpinannya, Jokowi mampu membuat berbagai macam terobosan yang sangat mencolok. Ditambah lagi, kebiasaannya yang lebih suka dekat dengan rakyat berhasil mengubah cara pandang dan paradigma seorang pemimpin yang sebelumnya selalu dikesankan sulit. Jalan yang telah dirintis Jokowi tersebut sedikit banyak menjadi warisan yang berharga bagi Ganjar untuk diteruskan dan ditingkatkan jika terpilih nanti pada kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Apalagi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Ganjar cenderung lebih akrab dengan pola dan gaya kepemimpinan Jokowi selama ini ketimbang Anies Baswedan, apalagi Prabowo Subianto. Ganjar juga termasuk pemimpin daerah yang responsif dengan kondisi zaman. Ketika lawan politiknya dan bahkan rekan separtainya mengkritiknya habis-habisan karena saking aktifnya ia di media sosial, Ganjar tidak terpengaruh sama sekali. Jika Anda sedikit lebih jeli,
Media sosial selain menjadi alat pengerek popularitas untuknya, juga ia jadikan sebagai sarana sosialisasi dan pengenalan berbagai macam program yang dirancang pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Segala yang ditampakkan di media sosial miliknya tersebut menjadi kabur dalam hal menafsirkannya. Apakah itu gimmick, pencitraan, atau memang benar ada nyatanya. Yang pasti, orang mengenal Ganjar sebagai seorang kepala daerah pegiat media sosial. Lewat media sosial pula, Ganjar melakukan pengenalan diri, melakukan aktualisasi diri, dan tidak berlebihan jika naiknya pamor Ganjar di papan elektabilitas amat dipengaruhi oleh keaktifannya selama ini di media sosial. Yang tidak kalah pentingnya pula, masyarakat akhirnya tahu dan akrab dengan Ganjar. Bahkan lebih tahu dan lebih akrab ketimbang dengan pemimpin lainnya. Sebagai all Jokowi's man, Prabowo dan Ganjar sama-sama mempunyai kans yang besar untuk menjadi penerus Jokowi. Keduanya sama-sama berasal dari partai besar yang memiliki basis massa sendiri-sendiri. Ganjar dengan PDI Perjuangan seorang diri sementara ini, kemudian ditopang dengan beberapa organisasi relawan yang militansi dan gaya gebraknya dalam menghimpun kekuatan massa sudah tidak perlu diragukan lagi. Rata dukungan relawan untuk Ganjar ini sebagian besar berasal dari kantong relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu yang bermetamorfosis.